تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk kembali berkumpul di dalam tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memudahkan dia memahami urusan agamanya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, malam hari ini Ahad kedua ba'da maghrib kita rutin mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah menyelesaikan babul haidhi, bab tentang haid ya. Sekarang kita masuk bab yang ke-8, halaman 41. Bab yang ke-8 halaman 41. Bab awqatus shalah, bab waktu-waktu salat. Jadi satu bab ini berbicara tentang waktu-waktu salat yang telah disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya ya. Walaupun saat itu Bapak Ibu waktu salat diukur dengan matahari. Jadi melihat matahari dulu baru bisa menentukan waktu salat sudah masuk atau belum. Sedangkan kita di zaman modern ini diberikan kemudahan oleh Allah, tanpa melihat matahari kita sudah bisa menentukan waktu sholat dengan jam ya, karena jam berputar sesuai pergerakan matahari ya. Waktu sholat ini telah ditentukan oleh Allah sebagaimana firman-Nya di surah An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas orang beriman. Mawquta, dan waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh salat sembarang waktu. Ngoten. Walaupun tujuannya sama, sama-sama menyembah Allah. Rakaatnya sama, niatnya sama, tetapi kalau waktunya tidak sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sholat kita tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Lah panjenengan sholat maghrib belum masuk, masih kurang 5 menit panjenengan udah sholat maghrib, itu sholat maghribnya tidak sah dan wajib untuk diulang. Jemaah rahimakumullah ya. Tetapi selama sudah masuk waktu sholat,
walaupun hanya mendapatkan setengahnya itu tetap dianggap sah. Contoh, panjenengan sholat maghrib mepet isya, ketika dapat 1 rakaat udah azan isya, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah ini sholat maghribnya sah dan tidak perlu diulang. Artinya apa? Dilanjutkan sampai habis dan tidak perlu diulang, jemaah rahimakumullah. Karena intinya dapat 1 kali ruku di dalam 1 waktu sholat itu sudah dianggap melaksanakan sholat. Ngoten. Nah kita baca hadisnya dulu. Saya langsung bacakan terjemahannya Bapak Ibu. Abu Amr Asy-Syaibani, nama beliau adalah Sa'ad bin Iyas, mengatakan, pemilik rumah ini telah bercerita kepadaku. Dia memberikan isyarat dengan tangannya pada rumah Abdullah bin Mas'ud. Artinya apa? Yang menceritakan hadis ini sahabat Nabi, namanya siapa? Abdullah bin Mas'ud, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Ya, orang Arab biasa suka menyebut nama dengan nama orang tuanya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas gitu. Karena menghindari kesalahpahaman, sebab banyak sekali nama yang sama. Abdullah itu banyak, makanya orang Arab menyebut nama Abdullah dan nama-nama yang lain itu mesti disebut nama orang tuanya. Abdullah bin Mas'ud. Terkadang yang disebut itu bukan nama aslinya, yang disebut nama orang tuanya. Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, Ibnu Khaldun dan sebagainya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah. Jadi ceritanya Abdullah bin Mas'ud ini bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya luar biasa. Jadi pertanyaan itu bertanya untuk diamalkan. Kadang ada orang bertanya bukan untuk diamalkan tapi untuk ngetes ustadznya. Ini ustadz kecil betul nggak pinter ustadznya? Betul nggak alim? Dites. Nah itu nggak boleh. Salah tempat kalau ngetes ustadz, karena ustadz itu ilmunya sedikit. Yang ilmunya luas itu hanya Allah dan Rasulnya. Ya. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Jadi beliau berkata, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi SAW menjawab, 1. Mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. Mengerjakan sholat sesuai waktunya. Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Sholat sesuai waktunya, artinya tidak sholat di luar waktunya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, thumma ay. Kemudian apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia tanya lagi kepada Rasulullah, thumma ay, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walawis tazattuhu lazadani, seandainya aku minta tambahan maka Nabi akan menambahkan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Artinya begini, seandainya aku tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah yang keempat? Nabi akan menjawab. Yang keenam, Nabi akan menjawab. Yang kelima apa? Yang keenam yang Nabi akan menjawab. Tetapi Abdullah bin Mas'ud hanya bertanya sampai 3 kali. Ya. Maka yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini hanya 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, maka lakukan 3 amalan ini. Yang pertama apa tadi? Sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Jadi Allah itu senang, Allah itu sangat cinta kepada kita kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga,
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ngambil pelajaran atau faedah dari hadis ini. Yang pertama, Bapak Ibu, dianjurkan bertanya masalah ilmu agama. Ini sangat dianjurkan, terutama permasalahan yang sangat penting. Itu dianjurkan. Panjenengan ngaji, hadir di dalam majelis ilmu, ini salah satu tujuannya adalah supaya panjenengan bisa bertanya apa yang panjenengan ingin tanyakan dari urusan agama ini. Tapi ingat, pertanyaan yang penting. Yang nggak penting itu nggak usah ditanyakan. Contohnya apa? Ustadz, kenapa sholat maghrib kok 3 rakaat? Nggak penting itu pertanyaannya. Ya, kenapa sholat isya 4 rakaat? Kenapa puasa yang wajib itu di bulan Ramadan? Itu pertanyaannya nggak penting. Ya, bertanyalah sesuatu yang penting karena itu berkaitan dengan amal ibadahnya panjenengan. Ustadz, hukumnya ini gimana? Kalau kita beli motor kredit itu gimana hukumnya? Masuk riba apa enggak? Nah, ini pertanyaan yang penting dalam urusan agama. Nah, makanya banyak sekali hadis-hadis tentang pertanyaan sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, bertanya ini bisa menjadi sebab orang yang bertanya itu dapat pahala banyak. Jadi yang dapat pahala banyak itu sebenarnya yang paling banyak pahalanya bukan ustadznya, tapi yang bertanya. Kenapa? Karena dengan dia bertanya, orang menjadi tahu. Mungkin orang punya permasalahan yang sama, tetapi dia tidak ingat permasalahan itu, atau dia ingat cuman dia malu untuk bertanya. Nah, ketika ada orang yang bertanya, dia mendapatkan pencerahan, ya, dari pertanyaan dan jawabannya dia mendapatkan pencerahan, maka yang bertanya itu pahalanya besar. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka jangan malas bertanya ketika di dalam majelis ilmu. Yang penting pertanyaannya penting. Ya, jangan pertanyaan yang tidak perlu untuk ditanyakan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang kesabaran Rasulullah dalam melayani para sahabatnya. Kan sahabat tadi tanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Kata Rasulullah, "Sholat pada waktunya." Udah, cukup. Tapi sahabat itu tanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah?" Berbakti kepada orang tua. "Apa lagi ya Rasulullah?" "Jihad di jalan Allah." Seandainya bertanya yang keempat dan yang kelima, Nabi akan terus menjawabnya. Ini menunjukkan apa? Kesabarannya Rasulullah. Artinya apa? Kalau panjenengan ditanya oleh anak, ya harus sabar. Ngoten. Kalau begini gimana, Pak? Terus kalau begini, terus dikejar sama anaknya. "Alah, kamu ini kebanyakan tanya. Bani Israil." Nah, harus sabar, ya. Kecuali pertanyaan itu tidak penting, nggak usah direspon. Jemaah rahimakumullah. Ya. Saya di sebuah tempat, ya, ada dulu waktu awal-awal saya ngisi di tempat itu, mungkin saya dikira ini ustadz kurang ilmunya. Jadi sama dia ditanya, ketika saya jawab dikejar, saya jawab lagi, dikejar lagi sampai waktu habis. Ya. Akhirnya saya kasih batas, kamu boleh bertanya hanya 1 pertanyaan dan tidak boleh ada pertanyaan lanjutan. Karena bikin waktu habis sehingga yang lain tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Jadi bertanya hal yang sangat dianjurkan ketika sesuatu itu sangat penting untuk kita tanyakan. Dan jangan malu bertanya, Bapak Ibu. Apalagi panjenengan ragu, ya, jangan malu untuk bertanya. Ya, masalah najis, masalah transaksi jual beli, masalah sholat, masalah wudhu, jangan malu untuk bertanya. Kemudian apabila kita menjadi orang sebagai tempat bertanyanya umat, maka kita harus sabar dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Kadang ada pertanyaan tidak berkualitas, ya juga harus dijawab. Ya, namanya juga orang bertanya, berarti kan percaya kepada kita bahwa kita ini bisa menjawab. Kemudian pelajaran yang ketiga,
dari hadis ini adalah kesungguhan para sahabat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tergambar dari pertanyaan mereka, ya Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Artinya apa? Mereka ingin menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ngoten. Coba, pernah nggak ada orang-orang selama kita ngaji ini yang tanyanya seperti itu? Kan jarang kan, paling tanya hukum. Hukum begini gimana Ustaz? Hukum begini gimana Ustaz? Jarang sekali ada orang bertanya ketika saya ngisi pengajian, Ustaz, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Amalan yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Ngoten, jarang. Ngoten. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat itu bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi mereka cinta manusia itu nggak penting. Karena kalau Allah cinta kepada manusia, Allah akan buat manusia yang lain itu cinta kepadanya. Itu udah otomatis. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, Bapak Ibu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah mengumumkan cinta itu kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk cinta, dan malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh malaikat, dan mereka diperintahkan untuk mencintai hamba itu. Lalu cinta itu Allah turunkan ke bumi, sehingga banyak orang-orang yang cinta kepadanya, yang suka kepadanya. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga kalau Allah benci, Allah nggak benci sendirian. Allah ngajak malaikat untuk membenci orang itu. Lalu Allah turunkan kebencian itu kepada hati manusia sehingga banyak orang yang benci kepadanya. Nah, maka kalau kita ingin menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, lakukan 3 amal ini. Jemaah rahimakumullah. Sebenarnya setiap amal soleh itu dicintai oleh Allah, tapi ada amal soleh tertentu yang paling dicintai oleh Allah. Salat dicintai oleh Allah, puasa dicintai oleh Allah. Tapi dari sekian banyak amal soleh, yang paling dicintai oleh Allah menurut hadis ini ada 3. Yang pertama apa? Salat tepat waktu. Tetapi di dalam hadis lain, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Bapak Ibu, bahwa salat tepat waktu ini maksudnya adalah as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Nah, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika dipanggil oleh Allah, langsung segera datang untuk melaksanakan sholat. Jemaah rahimakumullah. Orang kalau sholatnya tepat di awal waktu, nah ini menunjukkan bahwa orang itu lebih memprioritaskan Allah dibandingkan yang lainnya. Ada rapat, dia tinggal rapatnya karena dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Nah, ini namanya orang yang melakukan amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis riwayat Imam Ad-Darqutni bahwa waktu sholat itu dibagi menjadi 3. Waktu yang paling utama, waktu utama, dan waktu yang tidak utama tetapi sah sholatnya. Yang pertama, kata Nabi, awwalul waqti ridwanullah. Kalau kita sholat di awal waktu, itu dapat ridho Allah. Wa wastul waqti rahmatullah. Sedangkan sholat di pertengahan waktu dapat rahmat Allah. Jadi rahmat itu tingkatan nomor 2 setelah ridho. Wa akhirul waqti afwullah. Sholat di akhir waktu mepet-mepet ke sholat berikutnya. Salatu wassalamu alaik, baru sholat dia. Nah, maka sholatnya sah, dan waktu itu adalah waktu afwullah, waktu di mana Allah memaafkan hambanya. Maksudnya begini, dimaafkan oleh Allah, nggak sampai dosa, dimaafkan, oh nggak apa-apa, karena masih di dalam waktu sholat, Bapak Ibu. Nah, ini 3 pembagian waktu sholat menurut hadis Ad-Darqutni. Jadi waktu yang paling utama itu di awal, karena di awal waktu itu ridwanullah, mengandung ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita boleh mengakhirkan sholat dari waktunya itu kalau ada sebab-sebab tertentu. Kalau ada sebab-sebab tertentu boleh kita akhirkan. Misalnya zuhur ya, mau dilaksanakan jam 2, jam setengah 2, atau jam setengah 3, boleh, asalkan ada sebab. Artinya begini,
Kalau ada sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat, maka sholat duhur kita jam 2 itu pahalanya sama dengan sholat duhur di awal waktu. Asalkan kita mengundur itu ada sebab-sebab yang memang diperbolehkan oleh syariat. Apa saja itu? Yang pertama, tidak ada air. Nanti adanya jam 2. Maka mengundur waktu sholat di jam 2 itu pahalanya sama dengan sholat di awal waktu. Paham nggih? Kemudian yang kedua, menunggu jamaah. Karena jika ditunda akan dapat dilakukan berjamaah. Ngoten. Maka sholat berjamaah di pertengahan waktu atau di akhir waktu itu sama pahalanya dengan sholat berjamaah di awal waktu. Jamaah rahimakumullah. Sebab dia mengundur karena ada alasan syar'inya. Ngoten. Nah, ini harus dipahami. Kadang ada orang merasa bahwa sholat di awal waktu itu sangat utama, tapi dia melakukannya sendiri. Padahal sholat berjamaah di pertengahan waktu atau di akhir waktu itu lebih utama dibandingkan sholat di awal waktu tapi tidak dilakukan secara berjamaah. Cuman yang paling utama adalah di awal waktu dan berjamaah. Kemudian yang ketiga, cuaca sangat dingin atau sangat panas. Sangat dingin berarti subuh. Agak diundur jam 5 begitu supaya orang-orang banyak berkumpul di masjid. Nah, maka sholat subuh jam 5 itu pahalanya sama dengan sholat subuh di awal waktu. Karena mengundur ada alasannya. Atau panas terlalu menyengat. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya nggak bisa kita praktekkan hadis ini. Karena kita bukan musim dingin, bukan musim panas. Kita ini musim apa namanya? Musim gak jelas ya. Nah, kalau di Arab itu hanya ada 2 musim. Musim panas sama musim dingin. Jemaah rahimakumullah. Ya, kalau pas lagi dingin ya dingin banget, panas ya panas banget. Dan waktu itu masjid Nabi lantainya masih pasir, atapnya masih daun kurma, jemaah rahimakumullah. Sehingga kalau panas sangat menyengat, yaitu panasnya berlipat-lipat, panas dari atas sama panas dari bawah. Jadi jangan menunda sholat karena alasan ini. Yang keempat, ketika makanan terhidang. Jadi kalau makan udah terhidang, makan dulu baru sholat. Dengan syarat kondisi perut kita saat itu sedang lapar. Jadi makan dulu. Betul nopo-nopo diakhirkan sholatnya, diundur sholatnya. Sampai gak ikut jemaah, betul nopo. Nanti panjenengan tetap berangkat ke masjid, sholat sendiri. Kok sholat sendiri jemaah sudah selesai, berarti panjenengan tetap dicatat oleh Allah seperti orang yang berjamaah. Dengan syarat memang sebelumnya panjenengan itu suka berjamaah. Ngoten. Dan waktu itu mau berangkat kok perut lapar banget, makan sudah terhidang, ya sudah makan dulu. Ngoten, diundur sholatnya betul nopo. Kemudian yang kelima, ketika menahan buang hajat. Nah, jadi ketika ingin buang hajat, maka boleh sholat itu diundur dari awal waktunya. Misalnya mau jamaah nih, kebelet pipis atau kebelet BAB ya, maka laksanakan dulu buang hajatnya. Nanti sholatnya telat, dapat rakaat imam yang terakhir, itu dicatat oleh Allah seperti mengikuti imam dari awal. Karena panjenengan telat itu ada alasan syar'inya, dengan syarat panjenengan sebelumnya memang istiqomah berjamaah. Terkadang ada orang nanti aja habis sholat sekalian guys, malas yang mau wudhu lagi. Nah, ini menyalahi aturan syariat. Karena orang kalau sholat dalam keadaan ingin buang hajat, pasti sholatnya tidak khusyuk. Yang tidak ingin buang hajat aja nggak khusyuk, apalagi yang ingin buang, yang kebelet, jemaah rahimakumullah, tambah nggak khusyuk. Ya sudahlah nggak khusyuk, ditambah lagi dengan kebelet buang hajat, maka itu membuat semakin tidak khusyuk. Maka buang hajat dulu, tenang. Mau berangkat ke masjid nih, sakit perut, udah buang hajat dulu. Nah, terus nanti ada waktu, masih ada berjamaah di masjid,
berangkat. Kalau nggak ada ya sholat di rumah, la ba'sa. Atau datang ke masjid ngajak orang untuk sholat berjamaah di masjid. Ada 1-2 orang mungkin yang telat. Ya. Kemudian yang keenam, mengantuk berat. Mengantuk berat. Ini menurut pendapat hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ya. Nabi menyatakan apabila kalian mengantuk berat, falyarqud, tidur dulu. Tapi kalau kita tidur dulu takut kebablasan. Ya. Nah, tidur ini supaya apa? Supaya nanti sholatnya seger. Ya, seger. Cuman masalahnya kita ini pas mau sholat aja ngantuk. Habis sholat nggak ngantuk. Ya. Nah, itu berarti diganggu oleh syaitan, bukan ngantuk bawaan itu diganggu oleh syaitan. Ya. Itulah 6 sebab di mana seseorang jika mengundur pelaksanaan sholat tetap bisa mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Kita lanjut, amalan kedua yang paling dicintai oleh Allah, nopo? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Kalau sholat itu bentuk kita berbakti kepada Allah. Apakah cukup dengan sholat kita menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah? Enggak cukup. Orang ahli sholat tapi durhaka kepada orang tua, tetap dia tidak dicintai oleh Allah. Kenapa sholat dan birrul walidain itu digabung oleh Rasulullah, digandeng? Nah, ini menurut sebagian pendapat ulama, karena tanda sholatnya seseorang itu baik, dia baik baktinya kepada orang tua. Itu tandanya. Artinya kalau ada anak rajin sholat, kok berbakti kepada orang tua kurang bagus sikapnya kepada orang tua, berarti sholatnya bermasalah. Karena tanda sholat yang baik, tanda sholat yang diterima oleh Allah, hubungannya dengan orang tua baik. Nah, berbakti kepada orang tua. Siapa yang di waktu pagi, kata Nabi, membuat aku murka kepadanya, tapi dia membuat orang tuanya senang. Mungkin dikasih uang orang tuanya, atau dibantu pekerjaan orang tuanya, maka aku akan senang kepadanya. Siapa yang di waktu pagi aku senang kepadanya, tapi dia membuat orang tuanya murka, maka kata Allah, aku akan murka kepadanya. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu di dalam ridha kedua orang tua, dan murka Allah di dalam murka kedua orang tua. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka kalau kita ingin dapat ridha Allah, jika kita masih ada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Ufil liqaumin man adraka walidayhi walam yudkhilhumal jannah. Celakalah seseorang itu yang punya kedua orang tua, tapi kedua orang tuanya tidak bisa membuat dia masuk surga. Maksudnya apa? Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, maka alhamdulillah orang tua saya masih lengkap, Bapak Ibu. Ya, walaupun jarak saya jauh dengan orang tua, ya, tapi ini nggak mudah, hadirin. Jarak jauh dengan orang tua itu sesuatu yang tidak mudah. Kita tidak bisa berbakti secara langsung, hanya lewat telepon, mendoakan, kirim uang. Jemaah rahimakumullah. Ustadz, udah ada yang ngirim itu orang tua kakak saya. Ya, tetap dikirim karena beda. Dikirim sama anak itu walaupun 100.000 beda. Walaupun orang tua sudah cukup, beda. Jemaah rahimakumullah. Saya aja ya belum merasakan dikirim sendiri oleh anak saya, karena anak saya masih kecil. Apalagi panjenengan yang sudah sepuh-sepuh ini, mestinya akan berbeda ketika anak ngirim kepada orang tua. Berapapun yang dikirim, apakah 500.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, itu berkesan banget buat orang tua. Dan itu bagian daripada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, ma birrul walidain, apa itu berbakti kepada orang tua? Kata beliau, anta badzula lahuma ma malakta, engkau memberikan harta yang kamu miliki kepada orang tua. Jadi nggak boleh pelit sama orang tua. Sama istrinya, masya Allah, dibelikan baju bagus-bagus.
tapi orang tua yang nggak dibelikan baju. Nah, ini belum berbakti. Wa an tuti'ahuma fima amaraka bih, dan taat kepada kedua orang tua terhadap semua perintah orang tua selama perintah itu tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata seorang ulama namanya Imam Dhunnun, ya, Dhunnun al-Misri, bahwa tanda berbakti kepada orang tua itu 3. 1, birrul walidaini bihusnit ta'ah, taat kepada orang tua dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu begini, ge bu, ge pak, ngoten. Ada anak taat ke orang tuanya tapi nggak baik caranya, mencucu mukanya. Aku lagi yang disuruh, mas kan aja, kok aku lagi yang disuruh. Nah, itu taat dia, berangkat tapi mukanya nggak enak. Nah, ini belum birrul walidain. Ngoten. Kemudian yang kedua, walainul janah. Lainul janah itu adalah merendahkan diri di hadapan orang tua, enggak gengsi, menyucikan pakaian orang tua, membersihkan sandal orang tua, ya. Kemudian yang ketiga, wabadlul mal, memberikan harta. Lagi-lagi harta nih. Kalau kita punya harta, orang yang paling berhak untuk kita bagi adalah orang tua. Jangan sampai kita nggak ngirim ke orang tua kita, jemaah rahimakumullah, ya. Kecuali kita betul-betul tidak cukup, ya, betul nopo-nopo. Karena berbakti kepada orang tua itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka keutamaan berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Ini di dalam catatan saya ada 9 keutamaan berbakti kepada orang tua. 1, amal yang paling dicintai Allah sebagaimana hadis ini. Yang kedua, menambah umur dan menambah rezeki. Nah, ini menambah umur, pengen usianya panjang, berbakti kepada orang tua, ya. Pengen rezekinya tambah, berbakti kepada orang tua. Ini hadisnya sahih, Bapak Ibu, Sahih Al-Bukhari, ya. Man ahabba ay yamudda lahu fi umrihi wa ay yazuda lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang ingin usianya dipanjangkan, rizkinya ditambah, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambung silaturahim. Nah, Ustadz, saya ini melihat orang usia 50, kemarin ada teman saya, ketua jemaah pengajian, meninggal di usia 54. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok cepat meninggalnya? Padahal dia berbakti banget sama ibunya. Ibunya diumrohkan, didatangkan pembantu untuk menemani ibunya. Oh, pokoknya luar biasa. Nah, kok usianya kata orang-orang nggak panjang? 54 kan terhitung masih muda aja orang. Nah, itu kalau nggak berbakti mungkin usianya 20 tuh. Kan cara jawabnya gitu. Itu kalau nggak berbakti mungkin usianya nggak sampai 54. Mungkin usianya 40 atau 30. Itu karena berbakti kepada orang tua. Allah panjangkan usianya jadi 54. Ngoten. Paham nggih? Jadi nggak ada salahnya hadis Nabi itu. Ada juga jemaah tanya ke saya begini, Ustadz, suami saya itu udah ngikut pengajian Ustadz gitu, tapi kok sering marah-marah katanya. Jadi Ustadznya yang disalahkan ini. Ya Allah, repot jadi Ustadz ini, ya. Saya bilang, suami ibu kalau nggak ngikut pengajian saya itu tambah nemen marah-marahnya gitu. Itu karena ikut pengajian saya, makanya agak mendingan marah-marahnya. Itu pembelaan, ya. Kemudian keutamaan yang ketiga berbakti kepada orang tua itu adalah menjadi sebab jalan keluar dari kesulitan. Kalau kita punya kesulitan, coba telepon orang tua, minta maaf, kirim uang kepadanya. Insya Allah menjadi sebab kita keluar dari kesulitan. Ini hadisnya sahih, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, mendapatkan ridha Allah. Sebagaimana hadis tadi, ridha Allah fi ridhal walidain. Yang kelima, menjadi sebab mustajab doa orang tua kepada anak.
Kalau kita berbakti kepada orang tua suka mendoakan kita, maka doanya mustajab. Ya. Menjadi sebab diterimanya taubat. Kalau kita punya dosa besar, ingin diterima taubatnya oleh Allah, berbaktilah kepada orang tua. Kemudian yang ketujuh, berada di jalan Allah apabila keluar untuk urusan orang tua. Misalnya Pak Suparman nih, keluar ke apotik belikan obat buat ibunya. Itu selama perjalanan sampai pulang fisabilillah, dianggap berada di jalan Allah. Itu pahalanya terus ditulis. Pahala. Makanya kalau kita punya orang tua tinggal bersama kita, disuruh sama orang tua berangkat. Kalau bisa rebutan dengan saudara-saudara kita, berangkat. Kenapa? Orang berangkat untuk urusan orang tua itu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kangen orang tua saya, jemaah ya. Bikin saya kangen nih. Nah, karena jauh nggak bisa bantu orang tua secara langsung. Baik. Kemudian yang kedelapan, dikaruniai anak yang berbakti. Kalau kita berbakti kepada orang tua, Allah akan bikin anak kita berbakti kepada kita. Kemudian yang kesembilan, merawat orang tua adalah jihad. Kadang kita ingin jihad keluar, tapi kita lupa bahwa di dalam rumah kita itu ada jihad yang luar biasa pahalanya, yaitu merawat orang tua, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Apakah berbakti kepada orang tua itu ketika orang tua masih hidup? Ya, tidak. Orang tua sudah meninggal pun anak itu tetap wajib berbakti. Caranya bagaimana? Satu, mendoakan orang tua. Yang kedua, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua. Yang ketiga, membayar hutang-hutang atau nazar-nazarnya orang tua jika orang tua meninggal belum membayar. Yang ketiga, menyebut kebaikan-kebaikan orang tua. Yang keempat, jemaah rahimakumullah, menyambung silaturahim dengan teman-teman dekatnya orang tua. Sambung, datangi, silaturahim, kasih hadiah orang itu. Ini Pak, hadiah dari saya karena Bapak ini sebagai teman dekatnya ayah saya dulu waktu saya masih hidup. Sambung silaturahim itu. Nah, itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka orang tua kita yang sudah meninggal, misalnya orang tua panjenengan meninggal setahun 2 tahun yang lalu, coba cari teman-teman dekatnya siapa, kasih hadiah atau sekedar datang ke rumahnya. Saya anaknya bapak ini yang sudah meninggal, saya dapat kabar bahwa jenengan teman dekatnya. Jadi berbakti kepada orang tua itu nggak ada batasan waktunya sampai kita mati. Itulah yang memisahkan kita untuk berbakti dengan orang tua. Kemudian amalan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di sini adalah berperang melawan orang-orang kafir untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya kita ini enggak akan bisa mengalahkan keutamaannya sahabat Nabi. Enggak akan bisa. Sahabat Nabi itu berperang di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya. Mereka banyak mengikuti peperangan. Kita sholat jungkir balik, berbakti kepada orang tua sekuat kita nggak akan bisa mengalahkan keutamaan sahabat Nabi, karena mereka telah berperang, berjihad di jalan Allah, kecuali kita melakukan amalan sama seperti mereka, ya. Makanya orang Islam itu dibagi menjadi 3. Ini keutamaan orang Islam itu ada 3, ya. Ada 3 bagiannya. Pertama, orang Islam yang paling utama nomor 1 adalah kaum muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang merasakan pahitnya dakwah Islam di awal-awal. Ketika di Mekah mereka disiksa, mereka diambil hartanya, mereka
di embargo, di boikot. Maka yang paling mulia umat Islam itu sepanjang masa nanti jamaah rahmatullah, itu yang paling mulia adalah kaum muhajirin. Yang kedua yang paling mulia adalah ansor. Nah, nomor 3 nih sisanya. Berarti kita ini masuk nomor 3. Artinya sehebat-hebatnya ibadah kita nggak akan bisa mengalahkan kemuliaan muhajirin dan ansor. Jemaah rahimakumullah. Karena mereka merasakan dakwah Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Itu 3 amalan yang paling mulia. 1, salat di awal waktu. Yang kedua nopo? Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut satu hadis lagi. Hadis yang kedua saya bacakan terjemahannya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat subuh. Beberapa wanita mukminah, beberapa wanita yang beriman kepada Allah, yang menutupi kepala dan badannya dengan kain, saat itu hadir sholat subuh bersama Rasulullah. Setelah sholat subuh selesai, mereka lantas kembali ke rumah. Dan tak seorang pun yang mengenali mereka karena keadaan masih gelap. Paham panjenengan? Nah, jadi ceritanya Nabi sholat subuh berjamaah. Ternyata yang ikut berjamaah bersama Nabi itu bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu pun juga ngikutin. Tetapi dalam kondisi wajah mereka, kepala mereka tertutup. Gimana ya? Jadi kepalanya tertutup, ditutup kain, jamaah rahimakumullah. Kayak begini, Pak. Nah, ini. Nah, sehingga dia hanya bisa melihat jalan, tetapi nggak bisa melihat kanan kirinya. Jadi gini. Orang nggak bisa melihat mereka. Jadi kepalanya tertutup, dadanya juga tertutup. Ngoten. Sebab sekarang ada kepala tertutup, dadanya kebuka. Jilbabnya bagus, tapi gini, kebuka kelihatan dadanya. Itu setengah syar'i, setengahnya dosa. Itu jilbabnya pejabat biasanya gitu. Ada yang lebih parah, kepalanya nggak tertutup, kepalanya terbuka, dadanya terbuka. Itu parah banget, ya. Baik, mereka ngikutin sholat subuh bersama Rasulullah dan mereka kembali ke rumahnya. Artinya begini, habis sholat itu nggak ikut dzikir bersama Nabi, langsung pulang. Ngaten. Maka dari hadis ini kan kita dapat menyimpulkan bahwa wanita itu kalau sholat berjamaah di masjid, sunnahnya berangkat belakangan, pulangnya awal. Ngaten. Terutama yang cantik-cantik itu berangkat belakangan. Laki-laki udah di masjid, baru dia berangkat. Nanti laki-laki belum pulang, dia udah pulang duluan. Jangan sampai pulang bareng laki-laki, apalagi ngobrol ya. Baik, hadis ini beberapa faedah yang dapat kita ambil. 1, Bapak Ibu, sholat subuh disebut juga dengan istilah sholat fajar dalam hadis ini ya. Jadi kita boleh menyebut sholat subuh, boleh juga menyebut dengan sholat fajar. Yang kedua, bolehnya wanita sholat berjamaah di masjid. Ini hadisnya. Jadi suatu waktu kalau ada orang melarang wanita sholat ke masjid, dia telah bertentangan dengan hadis ini. Walaupun di hadis lain Aisyah sempat berkata begini, seandainya Rasulullah tahu kelakuan wanita sekarang, maka Rasulullah akan melarang para wanita datang ke masjid. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa wanita boleh sholat di masjid. Nah, dalam pendapat jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu hukumnya dirinci. Paling banter hukumnya makruh, jemaah. Yang pertama, boleh wanita itu sholat di masjid, boleh bersyarat jika sudah tua dan tidak menarik perhatian laki-laki yang sudah tua. Artinya kalau masih muda, usia 40 ke bawah, janganlah. Kecuali usia 40 ke atas. Kan udah tua tuh 40 ke atas. 43, 50, 60 lewat bukan bau minyak wangi tapi bau balsem.
Ya, nah itu boleh kalau udah tua karena sudah tidak menarik perhatian laki-laki. Mau pakai bedak ya boleh kayak gitu. Kenapa? Bukan tambah cantik, tambah unik kalau orang tua pakai bedak itu. Yang kedua, makruh jika masih gadis. Jika masih gadis itu makruh, menurut jumhur ulama makruh. Atau sudah tua, usianya udah tua tapi masih menarik perhatian laki-laki. Karena ada orang tua tapi wajahnya seperti wajah muda. Ya, masih menarik perhatian karena pakai skincare Bapak Ibu. Nah, untuk wanita yang bisa menarik perhatian laki-laki, ini hukumnya makruh sholat berjamaah di masjid. Kecuali mereka bisa menjaga diri supaya nggak dilihat oleh laki-laki. Bagaimana caranya? Contoh wanita di zaman Rasulullah, kepalanya ditutup. Ya, kalau perlu pakai cadar. Ya. Atau sholat hanya di waktu-waktu yang gelap aja, sholat maghrib, isya, atau sholat subuh. Waktu-waktu yang gelap. Tapi segelap-gelapnya sekarang ini terang, ada lampu, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi tetap harus menjaga kalau ingin datang ke masjid. Anak gadis panjenengan kalau ingin sholat di masjid bersama panjenengan, jaga dari pandangan laki-laki. Terkadang ada perempuan sholat ke masjid itu ya nggak tahu niatnya karena Allah atau enggak ya. Tapi mereka maca itu ya dandan. Lah laki-laki kan sukanya melihat, memperhatikan, mengamati. Ya, sedikit banyak laki-laki itu akan tertarik jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian bertanya, siapa itu? Tanya kayak gitu. Nah, artinya Pak, wanita kalau udah ke masjid ditanya kayak gitu oleh laki-laki, itu siapa kok cantik nemen? Udah itu nggak boleh datang ke masjid itu. Ya. Itu yang salah siapa? Dua-duanya, laki-lakinya salah, perempuannya juga salah, ya. Nah, kemudian kita lanjut sedikit lagi. Pelajaran yang ketiga jemaah rahimakumullah, bahwa wanita itu dianjurkan untuk menutup diri dari pandangan laki-laki. Sebisa mungkin wanita, terutama yang masih muda, ya, itu menutup diri dari pandangan laki-laki sebisa mungkin, kecuali sudah tua. Ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara apapun, mungkin banyak diam di rumah atau dengan pakai cadar. Ya, tapi intinya menutup diri dari pandangan laki-laki. Kemudian yang terakhir jemaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat subuh berjamaah. Saking utamanya sampai wanita-wanita di zaman Nabi pun ikut sholat subuh berjamaah. Ya. Jadi sholat subuh itu sholat jamaah yang paling utama di antara sholat jamaah 5 waktu yang lainnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rincian waktu-waktu sholat. Ya, sholat subuh kapan, sholat duhur kapan, sholat asar kapan, sholat maghrib kapan, sholat isya kapan, disebutkan semua di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini hadis tetap kita bisa pakai seandainya kita berada di suatu tempat di mana tempat itu nggak ada jam. Nah, kita pakai hadis ini, gimana caranya? Ngukur matahari. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.